Hello everyone, welcome back again. So happy weekend. And then kali ini gua bakal bahas beberapa altcoin di mana ada Shiba Inu, XRP, Cardano, dan salah satunya adalah raja cryptocurrency yaitu Bitcoin. Di mana sekarang ini ada salah satu informasi yang sangat-sangat positif sekali, dan menurut gua ini adalah salah satu informasi yang kedepannya akan berdampak terhadap beberapa altcoin. Karena yang kita tahu ketika Bitcoin mengalami kenaikan atau sedikit mengalami pemulihan, beberapa altcoin pun akan terdampak atau merasakan arus kenaikannya. Walaupun memang tidak semua altcoin akan terdampak dengan arus Bitcoin ya. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi thank you ya buat teman-teman semua yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Walaupun gue di sini tidak memaksa kalian harus subscribe channel ini. Oke, jadi sekarang ada beberapa informasi positif ya. Salah satunya adalah untuk raja cryptocurrency yaitu Bitcoin. Dan selain itu pada Shiba Inu, XRP, dan juga Cardano. Oke, jadi sekarang kita cek dulu nih untuk kondisi market cryptocurrency di weekend kali ini. Apakah sekarang sedang terkoreksi atau mengalami pemulihan? Dan ternyata untuk kondisi market cryptocurrency sekarang agak sedikit mengalami pemulihan walaupun tidak terlalu signifikan. Sekarang untuk kondisi dari market cap industri cryptocurrency secara global di kisaran 1,1 triliun USD dalam sebuah volumenya hanya di 17,2 miliar saja ya. Tetapi di sini dari market cap industri cryptocurrency secara global memang sedang mengalami kenaikan sekitar 0,60%. Begitupun dengan Bitcoin, Ethereum, dan beberapa altcoin ya, termasuk beberapa altcoin yang bakal kita update kali ini seperti XRP, ada juga Cardano dan Shiba Inu ya. Nah, ini pun sama-sama mengalami kenaikan. Jadi memang hampir rata-rata semua altcoin di weekend kali ini mengalami kenaikan, walaupun dalam sebuah kenaikan tersebut itu hanya 0, sampai dengan 2%-an saja. Tetapi ada ya sebagian altcoin yang sekarang mungkin mengalami kenaikan di atas 10%. Oke, jadi kira-kira untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa pembahasan kali ini, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana di sini yang telah diupdate oleh media Coindex.com. Nah, jadi inilah salah satu informasi dan juga sumber pertama, di mana mungkin ini akan berdampak juga terhadap beberapa altcoin. Karena sekarang informasinya adalah Tether ataupun penerbit dari Tether tersebut ya mengatakan akan membeli Bitcoin untuk cadangan stablecoin yang menggunakan realisasi keuntungan. Wow. Nah, jadi dengan adanya suatu pembelian secara rutin ataupun dollar cost averaging ya dari salah satu pendiri stablecoin Tether ataupun USDT, ini akan berdampak tentunya terhadap beberapa altcoin ya. Ketika memang dari suatu pembelian tersebut dengan skala besar dan berdampak terhadap Bitcoin mengalami kenaikan, ya pastinya dengan beberapa altcoin pun akan mengalami kenaikan. Jadi selain itu di sini perusahaan yang telah menerbitkan stablecoin USDT senilai 82 miliar USD melaporkan laba bersih sebesar 1,48 miliar USD pada kuartal 1 2023 dan mengungkapkan 1,5 miliar USD dalam kepemilikan Bitcoin. Nah, jadi ternyata di sini pun ada suatu statement seperti ini ya. Ini sangat mengejutkan sekali. Ternyata kali ini dia akan membuat Bitcoin sebagai dana cadangan mereka ataupun reserve mereka. Walaupun sebelumnya ada suatu statement seperti ini, tetapi tidak secara rutin dia bakalan membeli. Tapi kali ini dia akan rutin atau dollar cost averaging ya, terus-terusan membeli daripada Bitcoin dari keuntungan yang telah mereka terima. Dan selain itu pun dulu pendiri dari USDT ataupun stablecoin Tether ini dia hanya menyadangkan dananya tersebut itu ke dalam gold ataupun emas. Tetapi kali ini ya mungkin dia akan lebih berfokus terhadap Bitcoin. Wow. Jadi keren banget nih ya, ternyata semenjak tahun 2023 di kuartal pertama ini dia langsung mengungkapkan. Jadi secara diam-diam ya, ini baru terekspos kali ini gitu ya. Ternyata di kuartal kedua ini baru adanya suatu informasi dan juga berita bahwa pendiri ataupun USDT dia akan terus membeli daripada Bitcoin untuk dana cadangan mereka. Dan selain itu, penerbit stablecoin Tether akan secara teratur membeli Bitcoin untuk cadangan stablecoinnya menggunakan sebagian dari keuntungannya mulai bulan ini sebagai bagian dari strategi investasi baru yang berfokus pada cryptocurrency terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar. Nah, jadi udah cukup jelas sekali bahwa di sini statement ataupun strategi ya dari penerbit stablecoin Tether akan secara teratur membeli Bitcoin untuk cadangan stablecoinnya menggunakan sebagian dari keuntungan mulai bulan ini sebagai bagian dari strategi investasi baru. Tapi di sini mungkin dari teman-teman semua ingin tahu kira-kira sudah berapa nih yang telah dibeli oleh salah satu penerbit stablecoin USDT ataupun Tether ini dari kuartal pertama hingga saat ini setelah adanya suatu statement ataupun strategi bakal membeli Bitcoin secara teratur ataupun dollar cost averaging ya
untuk menggunakan sebagai dana cadangan mereka. Nah, jadi di sini pun telah dijelaskan ternyata perkembangan ini terjadi setelah Tether, perusahaan di belakang stablecoin terbesar di pasar, sekitar 82 miliar USDT, mengungkapkan minggu lalu bahwa mereka memegang sekitar 1,5 miliar Bitcoin dan 3,4 miliar USD emas di antara aset yang telah mendukung nilai USDT dan juga stablecoin yang lebih kecil. Sekitar 85% dari cadangan disimpan dalam bentuk tunai dan aset seperti uang tunai seperti obligasi Treasury Amerika Serikat menurut pengesahan kuartal pertama 2023. Nah, jadi di sini selain dia menyimpan dana cadangan dalam sebuah bentuk Bitcoin, ya dia juga telah menyimpan di aset-aset yang lain seperti gold, ada juga obligasi ataupun surat utang, ada juga cash money. Ya pokoknya banyak banget gitu ya dana cadangan yang telah disimpan oleh salah satu pendiri stablecoin USDT ataupun Tether. Dan bahkan di sini untuk investasi Bitcoin ataupun BTC, kampanye pembelian Bitcoin, perusahaan bertujuan untuk memperkuat dan juga mendiversifikasikan cadangan stablecoin sambil memanfaatkan apresiasi harganya sebagai investasi, kata siaran pers tersebut. Dan di sini pun dia telah mengungkapkan atau telah membuat pernyataan, Bitcoin terus membuktikan ketahanannya dan telah muncul sebagai penyimpanan nilai jangka panjang dengan potensi pertumbuhan yang substansial, kata Paulo Ardoino. Dalam sebuah pernyataan, investasi kami dalam Bitcoin bukan hanya cara untuk meningkatkan kinerja portfolio kami, tetapi juga merupakan metode untuk menyelaraskan diri dengan teknologi transformatif. Nah, jadi di sini udah jelas sekali gitu ya, di mana dia membuat suatu strategi seperti ini ataupun statement seperti ini, bukan hanya semata-mata dia memang bakal mencadangkan dananya itu dalam bentuk Bitcoin. Tetapi di sisi lain, dia juga melihat adanya suatu progres di masa depan bahwa Bitcoin ini akan mengalami kenaikan. Di mana dengan ketahanan di harga saat ini mungkin di kisaran 27.000 USD atau 26.500 USD. Intinya dengan mereka membeli di harga saat ini, karena mereka bertujuan untuk jangka panjang ya. Karena stablecoin ini mungkin akan ada seterusnya gitu, selama dunia cryptocurrency ini masih ada. Nah, maka dari itu mereka membuat statement seperti ini bahwa Bitcoin mungkin di saat halving itu tiba ataupun bull run, ini harganya akan mengalami kenaikan. Walaupun kali ini nominal dana cadangan dalam bentuk Bitcoin dari Tether tersebut mencapai 1,5 miliar, tetapi ketika Bitcoin mengalami kenaikan, ini akan berubah values-nya, bisa saja menjadi 1,8 miliar, atau mungkin 2 miliar, 3 miliar, karena seiring berjalannya waktu, setiap Bitcoin mengalami kenaikan, ini akan berubah. Jadi kesimpulannya adalah mungkin dari pendiri Tether tersebut itu menyelam sambil minum air. Dan juga statement seperti ini mungkin dari teman-teman semua bisa mencontohnya dengan kalian mungkin sekarang sedang mengelola company yang telah kalian miliki, lalu kalian akan menyimpan reserve kalian di dalam bentuk Bitcoin ya. Tetapi sekali lagi ini hanya sekedar memberikan suatu informasi aja, bukan berarti dengan adanya suatu statement dari pendiri Tether ataupun USDT kalian harus mencontoh sedemikian rupa. Tetapi tidak seperti itu ya. Ini hanya saja menjadikan suatu gambaran. Mungkin ini juga buat kita semua bisa menjadi suatu contoh ataupun acuan ketika memang kita mempercayai bahwa Bitcoin suatu saat nanti bisa melonjak harganya ya entah ke berapa ratus ribu dolar atau mungkin new all time high di 80 ribuan dolar. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini ada salah satu media yaitu U2Day. Nah, di sini ada 3 kandidat altcoin yang mungkin akan diuntungkan dengan adanya suatu kemitraan. Nah, jadi di sini ada Shiba Inu, XRP dan juga Cardano sekarang dapat diperdagangkan di TradingView. Wow. Jadi sebelumnya TradingView adalah salah satu platform untuk beberapa investor mungkin hanya dijadikan sebagai technical analysis saja. Tetapi kali ini ternyata kita juga bisa melakukan suatu perdagangan ataupun trading di dalam sebuah platform TradingView. Dimana untuk 3 altcoin ini adalah ketiga-tiganya koin-koin favorit gua gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar token meme yang gua miliki, termasuk Bitcoin, Ethereum, XRP, Cardano, BNB itu pasti koin yang wajib harus gua miliki. Tetapi ini menurut perspektif gua aja gitu ya. Karena menurut gua sendiri ya, kita berani berinvestasi di dalam token meme, tetapi kenapa tidak mengutamakan dari top 10 altcoin teratas ya. Untuk acuan gua sih seperti itu ya, untuk mindset gua pun seperti itu. Tapi ya dari beberapa investor pastinya memiliki mekanisme masing-masing dan juga strategi masing-masing, atau mungkin dari kalian hanya sekedar berinvestasi hit and run aja di token-token meme, tidak untuk ada yang long term. Tapi untuk gua sendiri, selain gua akan bermain di token meme untuk hit and run aja, tetapi gua pun harus memprioritaskan beberapa altcoin, terutama untuk top 10 altcoin teratas yang akan gua jadikan sebagai investasi jangka panjang. Oke, jadi kita kembali lagi ke topik ya, dimana di sini ada TradingView memungkinkan perdagangan pasar spot langsung setelah bermitra dengan bursa utama. Wow. Jadi kira-kira TradingView ini telah bermitra dengan siapa nih ya? Sementara di sini namanya adalah bursa utama. Oke, ternyata di sini tradingviews.com telah bermitra dengan salah satu exchange terbesar nomor 1 di dunia yaitu Binance. Pertukaran kripto global terkemuka baru-baru ini meluncurkan kemitraannya dengan TradingView.
Platform trading dan juga charting yang sangat populer. Kolaborasi ini menyatukan pasar spot Binance dan juga ekosistem Quad Trading View, memberdayakan pengguna Binance untuk menganalisis data pasar dengan mudah dan juga melakukan penilaian teknis dan juga mengelola perdagangan mereka secara efisien. Nah, jadi memang di sini pun sudah dijelaskan kembali gitu ya, dengan adanya suatu kemitraan seperti ini, ada suatu revolusi dari platform trading views. Di mana di sini pun telah dijabarkan ya, mungkin dari platform tersebut hanya dijadikan sebagai penilaian teknis atau mungkin mengelola trading atau perdagangan mereka secara efisien. Tetapi kali ini beberapa investor yang menggunakan platform trading view sudah bisa sekaligus dijadikan sebagai trading secara langsung di fitur spotnya Binance. Wow. Jadi memang Binance ini merevolusi platform trading views dengan adanya suatu kemitraan seperti ini. Dan bahkan caranya pun tidak terlalu sulit ternyata ya. Jadi di sini melalui integrasi ini, pengguna Binance sekarang memiliki akses tanpa batas ke banyak pilihan cryptocurrency, termasuk favorit banyak orang seperti Shiba Inu, XRP dan juga Cardano, dan itu langsung di dalam browser dan juga aplikasi desktop Trading View. Prosesnya sangat mudah, pengguna hanya perlu menghubungkan akun Binance mereka ke platform Trading View untuk membuka fitur canggih ini. Nah, jadi sebetulnya bukan hanya dari ketiga altcoin saja seperti Shiba Inu, XRP dan juga Cardano yang bisa dijadikan atau diperdagangkan di dalam platform Trading View. Begitupun dengan beberapa altcoin lainnya, intinya cryptocurrency yang ada di fitur spotnya bursa Binance atau yang sudah didaftarkan di bursa Binance sekarang sudah bisa diperjualbelikan atau diperdagangkan di platform Trading View. Dan selain itu pun mengenai proses di sini sangat mudah katanya. Jadi user hanya perlu menghubungkan akun Binance mereka ke platform Trading Views. Nanti kita bakalan update juga kira-kira bagaimana nih cara untuk mengkonekkan wallet dari Binance ke platform Trading View. Ya, sementara saat ini kita hanya membahas dengan adanya suatu informasi seperti ini dulu ya. Adanya suatu kemitraan antara platform dari Trading Views dan juga bursa Binance, salah satu bursa terbesar nomor 1 di dunia saat ini. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian untuk updatean kali ini. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.